Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual dengan anggota Medina Nurfadilah dengan NIM 1047, Dinda Tiara Dewi dengan NIM 1048, Fatma Anissa dengan NIM 1067, Zakiyah Anissa dengan NIM 1069, Hilmiah Isa Damayanti dengan NIM 1072, Rashid Dwi Chandra Wijaya dengan NIM 1080, Rizky Dwi Arianto dengan NIM 1116. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan maupun yang tidak wajib didaftarkan. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang baik pribadi maupun kelompok. Sebagai penyeimbang dari hak adalah kewajiban. Hak akan diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan atau dilaksanakan. Secara umum, hak dari pemegang HKI adalah melarang pihak lain untuk mengeksploitasi atau mengkomersialkan dalam skala ekonomi tanpa izin dari pemilik atau pemegang HKI yang dimaksud. Komersialisasi dimaksud dapat mencakup membuat, memperbanyak, dan lain sebagainya. Macam-macam hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak paten. Berikutnya adalah hak paten. Hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Untuk melaksanakannya sendiri, penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan di sini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Tentang hak paten ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Khusus tentang Paten. Agar suatu temuan baru dapat diberikan hak paten oleh negara, maka temuan baru tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur minimal sebagai berikut. 1. Novelty. Yang kedua, intensive step. Yang ketiga, industrial applicability. Undang-undangan tentang paten juga memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan hak prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu. Selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Selanjutnya, dalam perundang-undangan yang berlaku diperkenalkan pula apa yang disebut dengan lisensi wajib. Yang dimaksudkan dengan lisensi wajib terhadap paten adalah suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atas permohonannya sendiri. Sedangkan mengenai jangka waktunya, maka jangka waktu paten adalah 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Permohonan paten diajukan ke Departemen Pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila permohonannya diterima, diterbitkanlah apa yang disebut dengan sertifikat paten, yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten tersebut. Sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak pemohon dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke Komisi Banding. Komisi Banding ini merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak
kekayaan intelektual. Hak paten dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sebagai berikut. Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau karena sebab lain. Di samping itu, pemilik paten dapat juga memberikan lisensi kepada orang lain, artinya memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian lisensi untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu, baik peralihan maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif, haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenang. Persyaratan yuridis yang diperlukan untuk dapat diberikan lisensi wajib adalah sebagai berikut. Pertama, harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib. Kedua, harus membayarkan royalti kepada pemegang paten. Ketiga, diajukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten. Keempat, jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia, atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten. Yang kedua yaitu hak merek. Hak merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki suatu perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung beberapa unsur, yakni merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Merek tidak memiliki daya pembeda dan telah menjadi milik umum. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan jasa sejenisnya. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenisnya. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Kemudian, merek menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian, merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait atas suatu ciptaan. Yang pertama, hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.
walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Yang kedua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Yang terakhir adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang melakukan perbanyakan. Karakteristik dan syarat hak cipta. Karakteristik yang pertama adalah perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut. Yang kedua, perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan. Dan yang ketiga, tidak memerlukan pendaftaran. Syarat yang pertama adalah fiksasi yang diwujudkan dalam format yang nyata. Yang kedua, orisinil, yaitu karya asli pencipta tanpa adopsi karya orang lain. Dan yang terakhir, kreativitas minimal, yaitu tidak hanya mewujudkan, namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam suatu ciptaan. Permohonan hak cipta. Pertama, masuk ke situs e-striphakcipta.dgip.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Selanjutnya, login menggunakan username yang telah diberikan. Lalu, mengunggah dokumen persyaratan. Kemudian, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. Selanjutnya, menunggu proses pengecekan. Pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis penciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi. Yang ketujuh, approval. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Yang keempat yaitu desain industri. Desain industri. Pengertian desain industri. Desain industri sebagai sarana perlindungan atas penampilan dari suatu produk-produk industri yang dilihat dari segi estetika, kemudahan penggunaan, dan ergonominya. Oleh karena itu, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Syarat desain industri. Yang pertama, memiliki unsur kebaruan. Yang kedua, memiliki nilai estetika. Yang ketiga, kreasi suatu desain dapat dilihat dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu. Yang keempat, dapat diproduksi secara massal, baik dengan mesin maupun tangan, sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten. Karakteristik desain industri. 1. Perlindungan selama 10 tahun tidak dapat diperpanjang. 2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli. 3. Meningkatkan nilai jual. 4. Sarana kompetisi. Dasar pelindungan desain industri. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selanjutnya yaitu pengalihan hak. Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lingkup desain industri. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat
kemiripan pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dengan pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua, suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kelima yaitu desain tata letak sirkuit. Desain tata letak sirkuit terpadu dalam HKI Hukum Indonesia. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual baru dalam hukum internasional dan hukum Indonesia, dibandingkan dengan bentuk HKI lain seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain industri. Keberadaan pengaturan muncul akibat adanya sifat khusus desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat ditampung pengaturannya melalui rezim hukum HKI yang ada. Kebutuhan pengaturan khusus tersebut juga didorong oleh adanya perkembangan ekonomi, teknologi, dan industri yang berkaitan dengan penggunaan sirkuit terpadu di negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Oleh karena merupakan bidang baru dari hukum kekayaan intelektual Indonesia, diperlukan dahulu pemahaman tentang garis besar pengaturan mengenai hal ini sebelum dapat memahami secara lebih mendalam. Perkembangan hukum HKI di negara maju berlangsung cepat sehubungan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi atau komputer dan perekonomian di bidang terkait yang membutuhkan cara tersendiri untuk dapat menampungnya. Hukum HKI yang ada tidak dapat menampung persoalan baru yang bersifat khas tersebut. Hal ini dikarenakan hukum HKI yang telah ada memiliki asas-asas pengaturan umum tersendiri yang berlainan sehingga masalah baru tidak dapat tercakup ke dalamnya. Perkembangan pengaturan dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Konvensi internasional pertama tentang desain tata letak sirkuit terpadu muncul pada tahun 1989. Konvensi ini disebut Traktat Washington atau Washington Treaty, yang memiliki nama lengkap Treaty of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit. Melalui traktat ini, desain tata letak sirkuit terpadu menjadi bentuk HKI baru yang mendapatkan perlindungan hukum secara internasional. Pada satu sisi, Traktat Washington memberikan jangka waktu perlindungan selama 8 tahun. Traktat Washington juga mengenal pengaturan tentang lisensi wajib dalam rangka mendukung pencapaian tujuan nasional, persaingan bebas, dan pencegahan penyalahgunaan hak, dan sebagainya. Pada sisi lain, ruang lingkup perlindungannya tidak menjangkau hak berkaitan dengan produk akhir. Traktat Washington juga tidak mengatur tentang ganti rugi terhadap tindakan pembeli yang beritikat baik. Selanjutnya, garis besar pengaturan dalam hukum Indonesia. Pertama, tentang desain tata letak terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang DTLSE menentukan bahwa desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Yang kedua, tentang sirkuit terpadu terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang DTLSE merumuskan definisi sirkuit terpadu sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Definisi hak desain tata letak sirkuit terpadu
juga ada dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang DTLST yang berbunyi hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada desain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang kedua, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang DTLST menegaskan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang DTLST menegaskan bahwa syarat orisinil ada apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan kedua, pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Pengaturan dalam hukum Indonesia. Pengaturan desain tata letak sirkuit terpadu merupakan pembentukan hukum baru dalam hukum nasional Indonesia. Sebelumnya tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur bentuk HKI baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks sosio-legal merupakan pembentukan hukum desain tata letak sirkuit terpadu terjadi berdasarkan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pada pasal 4 Undang-Undang DTLST menentukan bahwa eksploitasi komersial desain tata letak sirkuit terpadu yang belum didaftarkan tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran, asalkan diajukan dalam masa 2 tahun sebelum pendaftaran. Hal demikian dapat menimbulkan kesulitan praktis ketika ada dua belah pihak yang memiliki desain tata letak sirkuit terpadu yang memiliki persamaan. Yang satu lebih dahulu mendaftarkan daripada yang lainnya. Kedua, ketiadaan pemeriksaan substantif untuk menentukan keaslian desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini dapat membuka celah kesalahan karena dapat memberikan perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tertentu yang pada kenyataannya tidak orisinil, sehingga menjadikan sistem perlindungannya tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu rahasia dagang. Menurut pasal 3 UU, rahasia dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upaya-upaya sebagaimana semestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan yang harus dilakukan. UU tersebut diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang juga melengkapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lingkup perlindungan rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang sebagaimana semestinya. Pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengajukan atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis dan atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau ia menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selanjutnya, tentang hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang. Hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau menggunakan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Subjek hukum rahasia dagang.
dalam rancangan undang-undang rahasia dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Hal tersebut sudah dianut di dalam UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang mengatur subjek paten atas hasil penemuan dalam rangka suatu perjanjian kerja. Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang. Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dan disebutkan mekanisme penyelesaian sengketanya. Berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang, maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem adjudikasi maupun non-adjudikasi. Sekian penjelasan mengenai hak kekayaan intelektual dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.